Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Tentunya tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring untuk mata pelajaran fisika. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan topik pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas cara mengubah benda netral menjadi bermuatan listrik. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas terkait dengan cara penggosokan. Hari ini kita akan bahas dua cara yang lain karena masih ada dua cara. Yang pertama konduksi. Kemudian berikutnya nanti induksi. Jadi dua cara ini akan kita selesaikan hari ini. Begitu itu ya. Baik anak-anakku, langsung saja kita mulai pada metode atau cara konduksi. Jadi konduksi listrik, maksudnya itu adalah suatu cara untuk mendapatkan muatan listrik dengan menyentuhkan benda yang sudah bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi intinya seperti ini, misalkan saya punya benda yang sudah bermuatan listrik positif, satunya netral. Nah, saya pengen membuat benda yang netral tadi jadi bermuatan listrik, maka disentuhkan. Nah, intinya disentuhkan atau terjadi kontak langsung. Sehingga istilahnya kalau bahasa Jawa itu ketularan karena disentuhkan. Seperti itu ya. Nah, jadi saya harap dengan penjelasan seperti itu sampean paham. Kita lanjutkan. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menyentuhkan. Nah, misalkan ini saya punya sebuah benda. Ini sebuah benda yang kita sebut sebagai benda netral. Sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Disebut benda netral karena jumlah muatan positif atau disebut dengan proton sama dengan jumlah muatan negatifnya, elektron. Nah, sudah sama kan, berpasangan. Sedangkan di lain sisi saya punya benda yang sudah bermuatan negatif, min ini. Nah, kemudian ketika saya sentuhkan, nah sudah disentuhkan, nah lihat yang terjadi. Nah, lihat, maka benda yang di sini tadi, nah perhatikan, dia akan mengalami perpindahan elektron dari benda yang bermuatan negatif. Nah, lihat, sehingga elektronnya nambah 2. Nah, karena kelebihan elektron, maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Nah, saya ulangi lagi. Awalnya gini kan tadi, setelah didekatkan, dihitung ya ini, elektronnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah didekatkan, lah nambah 4, jadinya elektronnya ada lebih banyak daripada jumlah protonnya sehingga bermuatan negatif. Seperti itu. Jadi benda netral bila disentuhkan dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Berikutnya, bagaimana cara menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif? Nah, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, nanti itu akan menjadi tugas sampean semua dijelaskan. Gimana kalau benda netral itu didekatkan atau disentuhkan, mohon maaf, dengan benda bermuatan positif. Itu tadi cara yang kedua, konduksi dengan cara disentuhkan. Berikutnya, ini cara yang ketiga, induksi listrik. Jadi induksi itu maksudnya didekatkan. Ada benda yang netral, belum bermuatan, didekati dengan benda yang sudah bermuatan listrik. Bedanya kalau konduksi itu disentuhkan, kalau ini didekatkan. Misalkan saya punya benda netral, disebut netral karena jumlah positif sama negatifnya sama, satu pasang kan ya.
Kemudian, misalkan saya punya benda bermuatan positif didekatkan, maka akan terjadi pemisahan muatan listrik. Maksudnya pemisahan itu gini, karena yang mendekati positif, maka muatan negatif-negatif akan tertarik ke ujung sini, mendekat. Nah, coba diperhatikan, muatan negatifnya kan akan terbawa ke ujung sini kan? Seperti itu. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Dari yang sampai lihat tadi, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadi pemisahan muatan listrik, di mana muatan negatif akan mendekat ke muatan positif. Seperti itu ya. Jadi dari tayangan animasi ini, kesimpulannya, induksi listrik itu bisa diartikan peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, inilah pemisahan. Jadi negatifnya mengelompok ke ujung kanan, positifnya di belakangnya. Karena yang mendekati positif. Seperti itu ya. Paham betul? Paham betul apa belum? Kalau belum diulangi, tinggal diulangi videonya pasti paham. Itu induksi listrik. Berikutnya, next. Nah, kalau tadi sekarang kita coba mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Nah, sekarang kita pengen membuat benda menjadi bermuatan listrik negatif. Misalkan ini benda netral, sama kayak tadi jumlah plus sama min sama. Didekatkan dengan benda positif. Nah, masih sama kayak yang tadi ya, video sebelumnya ini. Nah, maka akan mengelompok di ujung. Nah, kemudian kita sentuhkan dengan bumi, digroundkan, dihubungkan dengan bumi, maka akan terjadi perpindahan elektron dari bumi. Nah, jadi bumi itu bisa mengalirkan elektron. Maka dari sini kelihatan bahwa jumlah elektron lebih banyak. Loh, ini lebih 4, maka benda di atas dikatakan bermuatan negatif, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya dicatat. Catat ya informasi penting ini. Nah, jadi kalau induksi benda netral didekati benda bermuatan positif akan menjadi lawannya negatif, seperti itu. Berikutnya, mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan muatan negatif, sekarang yang muatan positif. Nah, kita punya benda netral di mana jumlah positif sama negatif sama. Nah, caranya tinggal didekati dengan benda bermuatan negatif. Nah, maka kebalikannya, elektron akan menjauh. Nah, positifnya yang mendekat sini. Nah, dan elektron tadi akan mengalir ke bumi, berpindah. Nah, dari sini sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah proton muatan positif dan elektron. Nah, protonnya berlebih sehingga benda dikatakan menjadi bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kebalikannya dari yang tadi. Paham? Kalau belum paham, diulangi lagi videonya, dilambatkan. Jadi kalau video kan bisa diputar berulang-ulang. Jadi mumpung belum hitung-hitungan, dipahami dengan serius materinya. Seperti itu ya. Dan kesimpulannya itu. Nah, kesimpulan lagi yang lebih umum, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang induksi. Jadi kalau benda netral diinduksi benda bermuatan negatif, dia hasilnya positif. Kalau tadi sebelumnya diinduksi bermuatan positif, maka dia menjadi bermuatan negatif. Seperti itu nggih. Oke. Berikutnya, ini saya kenalkan dengan suatu alat
namanya elektroskop. Nah, apa itu elektroskop, Pak? Jadi di dalam ilmu fisika, khususnya materi listrik statis, itu dikenal suatu alat yang bernama elektroskop. Nah, beda loh ya dengan stetoskop. Nah, kalau stetoskop kan yang dipakai dokter. Nah, jadi elektroskop itu alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Jadi untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Alatnya seperti ini. Nah, ini bisa dimodifikasi banyak modelnya, tapi yang saya gunakan gambar ini. Jadi gambar ini kalau diilustrasikan strukturnya menjadi seperti ini. Bagian atas seperti kepingan ini kepala elektroskop, ini kepalanya. Kemudian di sini konduktor. Jadi kalau konduktor itu dia bisa menghantarkan listrik. Nah, ibaratnya iso dikei setrum. Di bawahnya ada daun elektroskop yang bisa membuka dan menutup. Nah, ini seperti engsel gitu, bisa membuka dan menutup, dan ini dinding kaca. Nah, gunanya apa? Nanti saya jelaskan suatu ketika pada pertemuan berikutnya. Nah, nggak terasa anak-anak, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Jadi prinsip saya sedikit tapi paham, bukan banyak tapi nggak paham. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran daring untuk mata pelajaran fisika hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Adi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.